Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Valinda Prayitno dari kelas manajemen 23A dengan MPM 234110065. Di sini saya akan menjelaskan tentang FGD atau Forum Group Discussion dari mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Berlina Permatasari SPMM. Definisi: sebagai sekelompok kecil partisipan yang bersifat formal dan berjangka waktu temporer yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mendalami sebagai topik. Menurut Garbeam 2000, Morgan 1997, dan Templeton 1994. Suatu teknik penelitian kuantitatif digunakan untuk memperoleh data tentang perasaan dan pendapat kelompok-kelompok kecil peserta tentang masalah tertentu, pengalaman, jasa, dan fenomena lainnya. Itu menurut B1987. Dan yang terakhir yaitu salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kuantitatif menurut Sarosa 2012. Adapun prinsip-prinsip pelaksanaannya. Yang pertama, FGD adalah kelompok diskusi, bukan wawancara atau obrolan. Ciri khas metode FGD yang tidak dimiliki oleh metode riset kualitatif lainnya atau wawancara mendalam atau observasi adalah interaksi. Yang kedua, yaitu FGD adalah grup, bukan individu. Prinsip ini masih terkait dengan prinsip sebelumnya agar terjadi dinamika kelompok. Moderator harus memandang para peserta FGD sebagai suatu grup, bukan orang per orang. Dan yang ketiga, FGD adalah diskusi terfokus, bukan diskusi bebas. Selama diskusi berlangsung, moderator harus fokus pada tujuan diskusi, sehingga moderator akan selalu berusaha mengembalikan diskusi ke jalan yang benar. Selanjutnya, ada beberapa kendala yang menyebabkan kegagalan dalam proses penerapannya. Yang pertama, ada karakter resipian, yaitu resipian jarang membuat keputusan untuk membeli produk atau memilih jasa dalam sebuah kelompok, apalagi mendiskusikannya dengan orang asing yang baru dikenal. Yang kedua, ada dinamika kelompok. Ialah satu kriteria sebuah FGD disebut sukses adalah jika terjadi dinamika dalam kelompok tersebut. Artinya, suasana diskusi hidup, hangat, antusias, penuh lontaran ide dan umpan balik antara anggota kelompok. Dan yang ketiga, keterbatasan waktu, yaitu waktu selama kurang lebih 2 jam berjumlah cukup menghasilkan sebuah insting yang berlian dan inovatif bagi pengembangan produk baru. Ini dilematis karena waktu diskusi ditambah, maka peserta akan mengalami sindrom respondent fatigue. Selanjutnya ada tujuan. Menurut FEM 2001, penggunaan FGD umumnya digunakan dalam 2 jenis penelitian, yaitu yang pertama, penelitian yang menguji atau mengembangkan suatu teori, yang kedua, penelitian terapan yang digunakan untuk membuat keputusan. Adapun fungsinya, fungsi FGD dalam penelitian yaitu yang pertama, alat utama pengumpulan data, kedua, sumber dan alat pengumpulan data tambah di samping sumber dan alat pengumpulan data utama. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu salah satu alat dalam metode penelitian yang menggunakan metode campur dalam pengumpulan data. Adapun jenis FGD yaitu two-way focus group, FGD 2 arah. Terdapat 2 kelompok FGD. Satu kelompok akan mengamati dinamika dan interaksi kelompok yang lain. 2 moderator. Yang kedua ada moderator. Selanjutnya ada 2 moderator fokus group atau 2 moderator fokus group. Moderator pertama memastikan sesi berlangsungnya lancar, sementara moderator kedua memastikan bahwa semua topik yang dibahas. Selanjutnya ada dueling moderator focus group, yaitu 2 moderator berada pada sisi yang berlawanan saat berdiskusi. Selanjutnya ada telekonferensi FGD, yaitu kehadiran para partisipan secara fisik tidak terjadi. Sebagai gantinya, para partisipan menggunakan teknologi telewicara untuk berperan sebagai aktif dalam diskusi. Pada saat pelaksanaan kegiatan, itu juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada pengorganisasian, pemeriksaan lanjut atas topik yang akan dibahas,
penyesuaian resipan dan kelompok homogen, dan yang terakhir ada mengkondisikan situasi dan tempat diskusi. Langkah pertama yaitu merumuskan tujuan, yang kedua merumuskan permasalahan dengan jelas dan ringkas, yang ketiga mempertimbangkan karakteristik resipan dengan benar, dan yang terakhir menyiapkan langkah diskusi. Tahap pelaksanaan yaitu menyampaikan tujuan diskusi, menyampaikan pokok-pokok yang akan didiskusikan, yang ketiga menjelaskan prosedur diskusi, dan yang terakhir mengatur kelompok-kelompok diskusi. Tahap penutupan yaitu memberikan kesempatan kelompok untuk melaporkan hasil, memberikan kesempatan kelompok untuk menanggapi, memberikan umpan balik dan menyimpulkan hasil diskusi, dan mengevaluasi hasil akhir dari kegiatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.